Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Ger lu tuh kenapa sih? Kelihatannya baik banget loh. Aduh. Satu yang kita akan laporkan, dua orang yang akan kita laporkan, dan itu kita akan fokus terhadap itu gitu. Karena aku takutnya nggak bisa memberi masukan banyak, harus PH aku yang ngomong. Tapi yang jelas sudah banyak merugikan, ya, banyak merugikan banget. Dan relawan ini dijanjikan katanya kalau ketemu ibunya Zahra, yaitu Ibu Elizabeth, akan diberikan sejumlah uang sebagai bonus. Saya nggak habis pikir kenapa dia berusaha untuk memisahkan saya dan juga anak asuh saya. Kenapa saya bilang yayasan kita dikudeta? Karena memang kenyataannya seperti itu. Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Sekarang si lawyernya Agus nambah lagi yang cewek, malah mau laporin Novi. Gimana sih? Tanggung jawab lu semua laki-laki. Bantuin tuh Novi tuh. Lu jangan enak-enak deh lu. Mas G dengan Teteh memang tidak baik-baik saja, tapi bukan tentang pemindahan uang, tapi tentang cara yang keliru yang dilakukan oleh saudara G itu ya. Banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh saudara G yang kemudian harus Teh Novi benahi gitu. Itu yang kemudian kami sayangkan ya. Awalnya kami berpikir bahwa saudara G ini memang pure untuk membantu yayasan ya Pak. Tapi faktanya kita bisa ketahui bersama di dalam sidang saja 2 kali gugatan itu saudara G nggak hadir. Tidak juga mengkonfirmasi kenapa beliau tidak hadir, baik itu ke pengurus ya, ke bendahara, ke sekretaris maupun ke pengadilan. Memang ini bukan sebenarnya ya, lebih tepat kami sampaikan permasalahan ini bukan permasalahan saudara G dengan Teh Novi sebenarnya. Teh Novi sama sekali tidak meminta kami untuk segala sesuatunya ke Mas G, tapi lebih ke pengurus yayasan. Pengurus yayasan ini karena kami dapat kuasa dari pengurus yayasan, ada sekretaris, bendahara, terus ada pembina ya, ada pengawas yang menyampaikan kepada kami bahwa banyak tindakan-tindakan Mas Geri yang kemudian di luar sepengetahuan mereka begitu. Itu sih yang kami sayangkan. Ger lu tuh kenapa sih? Kelihatannya baik banget loh. Aduh. Kelihatan kayak baik banget sumpah. Ketemu di mediasi kayak ngelindungin gitu si Geri ini. Mas G jadi ketua yayasan, komunikasi menjadi lama tak muncul di media. Novi Pratiwi membuat heboh netizen dengan statement Novi di media sosial. Baru saja Novi Pratiwi yang kabarnya akan menunaikan ibadah umroh itu melaporkan 2 orang yang menurut Novi sudah sangat merugikan dirinya dan yayasannya. Novi tidak menjelaskan siapa 2 orang yang dilaporkan oleh Novi Pratiwi itu. Namun ada kalimat selanjutnya yang mengarah ke penarikan uang yayasan sebanyak 100 juta rekening pribadi tanpa ada konfirmasi ke siapapun. Netizen beranggapan salah satu yang dilaporkan itu adalah Geri. Ada juga netizen yang beranggapan bahwa 2 orang yang dilaporkan itu adalah Geri dan Densu, karena terkait pengalihan uang donasi ke NTT adalah Geri dan Densu. Namun belum jelas siapa yang dimaksud 2 orang itu oleh Novi. Emma Waroka juga ikut menyesalkan sikap Geri yang tampangnya saja terlihat baik, namun menusuk dari belakang. Emma juga menyayangkan pengacara baru Agus yaitu Kak Sil yang mencela-mencele hanya ingin ikut pansos saja. Maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Yang kita laporin adalah 4 orang. Yang pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Geri Julian Saputra dan kawan-kawan itu yang kita laporin atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan gitu. Jadi proses
pembagian uang-uang tersebut yang telah diduga dibelanja-belanjakan itu, ya kita prosesnya ya terhadap 4 orang ini, bukan Kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT, tapi dulu memperingati agar masyarakat yang berada di NTT untuk tidak menerima sumbangan itu. Intinya kita tidak ada damai ya. Sudah kecewa, sudah keberatan Agus dimain-mainkan. 4 orang ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Agus, hingga Agus kesulitan untuk berobat mata. Ingat, Agus ini dibutakan ya, bukan keturunan lahir mengalami buta. Bayangkan 4 orang ini merasakan kayak Agus. Kita NTT kan? Kita tidak NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya bisa Dirjawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang hilaf, dan saya mengucapkan terima kasih, dan saya meminta maaf kepada Pak Kali Jari. Ada, pokoknya kita minta masyarakat NTT ini kesalahpahaman ini sudah, Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat NTT. nah tuh, pokoknya dia udah janji tuh, nggak akan laporin masyarakat NTT. Terima kasih. Salam para Kamas pembela kaum lemah. Bukan gue yang ngomong. Tak hanya Kak Sil yang terkesan mencela-mencele, ada juga kuasa hukum Agus yang gelagatnya sangat mencela-mencele sekali. Tak lain adalah Rizaldi, anak buah Farhad Abbas. Pengacara Agus itu akhirnya diciduk langsung oleh masyarakat NTT dan meminta maaf karena telah membuat geram warga NTT. Lu ya rambut pirang, kok lu bisa sih mencela-menceli? Gak malu lagi. Pasti kan lu tahu dari awal dong tentang kasus ini. Di awal prinsip lu apa? Begitu lu ngerasa ada selek sama orang yang tadinya lu bela, lu bisa mencela-mencele. Udah gitu, bukannya seorang pengacara harus menjaga ya namanya confidential client. Di mana itunya lu prinsip sebagai penasihat hukum? Iya, dia dari Novi, dari yayasan pindah ke donatur sekarang pindah ke lawannya donatur. Ya Allah, bingung gua sama lu perempuan bukan sih? Bener deh ya, dari kemarin tuh gua nggak mau nyebut elu. Ngapain lu pansos sama gue kan? Lu kan berasa banget lu kayak pengen pansos. Di kasus ini lu berusaha banget gimana caranya buat ada terus, tampil terus. Tapi lama-lama gue gedek juga sama perempuan megaloman. Ini orang kok aneh gitu loh. Sebentar bela, udah gitu bilang sekolahnya di mana bro? Saya satu-satunya perempuan ya yang bela Novi. Bla 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 bla. Sekarang Novi tuh yayasannya gini. Novi tuh begini. Di komal-komal gue nonton tuh ya. Lu pikir gue nggak nontonin lu? Gue nonton. Gue pantau lu, cuman gak gue naikin aja. Ngapain gue naikin orang gak terkenal jadi terkenal? Ngapain? Tapi cara lu udah keterlaluan banget, Mbak Sis, Bu D. Cara lu itu loh tidak terhormat. Dari pengacara siapa, bela siapa? Ya Allah, cepatnya berpaling. Mending lagi jaga konfidensialnya klien, enggak diumbar. Gimana kalau punya pengacara yang ngumbar di sosial media? Ampun deh, gila. Sumpah deh, parah banget. Gak respect tau gak sih?